Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angela Dwi Chandra dari kampus STAI Haji Agus Salim Cikarang dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah fikih muamalah yang berjudul perdagangan atau jual beli. Jual beli di masyarakat merupakan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua orang, ya kan? Tapi kita nggak tahu nih, jual beli yang benar menurut Islam tuh seperti apa. Ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Tapi mungkin untuk sebagian orang awam itu belum mengetahui bagaimana sih jual beli yang benar menurut Islam, menurut hukumnya, menurut syaratnya, atau kan selama ini kita hanya ya sudah membeli saja, menjual saja, tapi belum mengetahui bagaimana yang benar menjual dan membeli itu yang benar menurut Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang jual dan beli tersebut. Baik, untuk materi pertama adalah pengertian perdagangan atau jual beli. Pasti semua orang sini pernah kan melakukan jual beli, entah membeli di online atau ke tempatnya langsung. Nah, untuk pengertiannya adalah jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda tersebut dan yang satu mengambil. Seperti itu. Dan sesuai dengan hukum dan syarat-syarat yang berlaku. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Berdasarkan ayat di atas yang sudah kita dengarkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek beli yang mengandung riba. Contohnya ya seperti hal-hal yang haram ataupun yang sejenisnya. Yang ketiga adalah rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli ada 3. Yang pertama akad, yang kedua orang yang berakad, ketiga adalah mangkut alaih. Nah, apa sih akad? Akad atau ijab qabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti ya saya menerima barang ini dan kamu membeli barang ini gitu. Pokoknya tanpa adanya kata dari penjual dan pembeli, maka jual beli tersebut belum dikatakan sah. Nah, yang kedua adalah orang yang berakad. Orang yang berakad itu maksudnya ya tadi penjual dan pembeli tersebut, 2 orang yang melangsungkan jual beli. Yang ketiga adalah maqut alaih. Maqut alaih itu adalah objek yang menjadi perantara jual beli tersebut. Contohnya barang-barang atau apapun itu. Itu namanya maqut alaih. Oke, pembahasan selanjutnya adalah khiyar dalam jual beli. Ada yang tahu apa itu khiyar? Ya, benar. Khiyar adalah mencari kebaikan dari 2 perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan, dengan kata lain jadi atau tidaknya jual beli tersebut. Contohnya, misalnya saya ingin membeli handphone, tapi di tengah transaksi ada kendala, misalnya duitnya kurang atau apa gitu, makanya si penjual maupun pembeli boleh membatalkan atau melangsungkan jual beli tersebut gitu.
Itu namanya khiyar. Pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis artinya penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkan saat transaksi masih berlangsung. Nah, boleh dibatalkan dan diteruskannya saat kedua belah pihak masih ada di tempat. Contohnya kayak tadi, kalau saya beli HP. Nah, pas dilihat-lihat ada yang cacat nih HP-nya. Nah, itu boleh dikembalikan saat kita masih ada di tempat HP tersebut. Tidak boleh udah pulang ke rumah terus mau dikembalikan, itu tidak termasuk dalam khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli. Misalnya pakaian jika cocok di badan ya dibeli, jika tidak boleh dikembalikan. Contoh lain yaitu kredit. Kredit kan itu kita melakukan jual beli dengan syarat, kayak yang kita kredit HP 500.000 dikali 10 bulan misalnya. Nah, itu kan ada syarat tertentu yang harus kita penuhi untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, itu namanya khiyar syarat. Baik, untuk yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib adalah apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Contohnya saya membeli baju satu lusin kan 12 pieces. Nah, di antara ke-12 pieces itu ternyata ada satu yang sobek ataupun rusak gitu. Nah, itu boleh dikembalikan ke si penjual. Walaupun udah berada di rumah, tapi kalau punya stroke atau bond yang bisa menunjukkan bahwa kita membeli di situ, itu boleh dikembalikan. Itu namanya khiyar aib. Selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli. Yang pertama, ditinjau dari jual beli menurut hukum yang diperbolehkan, yaitu ya seperti yang sedang kita lakukan sehari-hari, yaitu membeli sayuran, buah-buahan ataupun itu yang menurut kita halal dan sah menurut hukum. Untuk yang tidak sah menurut hukum yaitu seperti barang-barang yang memabukkan, ya minuman keras, khamar, narkoba, barang-barang yang tidak boleh kita konsumsi dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Baik, kesimpulannya adalah untuk umat Islam maupun tidak yang melakukan jual beli dan menjadi penjual, menjadi pembeli, itu harus berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku, mengikuti syarat-syaratnya, macam-macam dan yang lain-lain yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam. Dan kita sebagai pelaku jual beli atau menjadi pedagang atau menjadi pembeli harus selalu jujur dalam melakukan jual beli tersebut.